Ustadz ya. Senang sekali Sehat. ketemu lagi hari ini dan suasana yang kita baru saja kemarin merayakan Hari Raya Idul Fitri ya. Benar. Idul Idul Adha Adha. maksud saya. Dan mudah-mudahan kita momen ini betul-betul juga membawa kita kepada keimanan yang kalau boleh dibilang setiap saat kan kita harus tajdidul iman gitu ya Ustadz ya. Nah hari ini pun kita ingin sekali senantiasa memperbaharui, meningkatkan kualitas dan lain sebagainya. Dan tentunya salah satunya adalah bagaimana kita mengenal golongan-golongan setan yang memang ada dalam kehidupan kita. Benar. Gitu Ustadz ya. Ustadz, sebenarnya sebelum menjelaskan ke sana, di dalam Al-Quran ini kan banyak kata-kata tentang setan ya Ustadz ya. Apa sih yang dimaksud dengan setan yang ada dalam kata-kata yang ada di dalam Al-Quran ini? Mungkin satu kalimat dengan kalimatnya sama pemahamannya atau bagaimana Ustadz? Ada kata Bismillahirrahmanirrahim, ada kata dasar jadi syaitan itu dari syaitana yang maknanya jauh. Imam Qurtubi mengatakan jauh dalam maksud dia jauh dari kebenaran. Nah ini yang harus kita pegang dulu untuk menerjemahkan atau memberitahu atau menjelaskan makna syaitan itu sendiri. Jadi kata syaitan berangkat dari kata jauh dan yang dimaksud adalah jauhnya seseorang atau makhluk dari kebenaran. Dan dia jauh bukan sekedar jauh, tapi dia memiliki kesadaran untuk jauh itu. Dimana akhirnya setelah dia menjauh dari kebenaran, karena dia sadar menjauh dan tidak hanya sekedar dia mau menjauh dan tidak suka dengan kebenaran, tapi juga dia memang menginginkan berada dalam ketidakbenaran itu dan mengajak orang lain berada dalam ketidakbenaran itu. Dan semua dimulai dari sebab karena adanya satu peristiwa yang terjadi secara khusus pada iblis, di mana waktu itu iblis menginginkan bagaimana dia mendapatkan perlakuan khusus dari Allah Subhanahu wa taala setelah dia membangkang kepada Allah untuk kemudian sujud kepada Adam dan kemudian dia, nah ini perlu saya garis bawahi kata-kata sujud kepada Adam karena ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa ini adalah pertanda bahwa iblis itu tauhidnya lebih murni dari kita. Karena iblis tidak mau sujud kepada selain Allah. Nah, padahal ini yang bela ini kasihan ibarat jatuh ketimpa tangga. Ya, kenapa? Karena iblis tidak pernah bilang begitu. Iblis bilang dia tidak mau sujud kepada Adam karena dia merasa lebih hebat dari Adam. Jadi bukan karena sebab dia aku tidak mau sujud kepada Adam karena sebab Adam aku tidak mau sujud kecuali kepadamu ya Allah. Tidak begitu bahasanya. Jadi kata-kata dia tidak mau sujud kepada Adam itu dimunculkan dalam makna sebab dia tidak apa istilahnya itu dia sombong lah ya. Bahasa sombongnya yang muncul. Nah, ini peristiwanya dan kemudian akhirnya karena sebab Allah telah melaknat dia, maka iblis minta kepada Allah satu perlakuan khusus. Apa itu? Jangan matikan aku sampai hari kiamat. Kenapa dia minta tidak dimatikan sampai hari kiamat? Karena dia ingin melangsungkan atau melanjutkan dendam sejarah atau dendam peristiwa ini kepada Adam yang dilampiaskan kepada anak cucunya dan kemudian menggoda. Nah ini yang kita garis bawahi. Jadi melakukan tindakan-tindakan yang disebut dengan tindakan setan. Setelah dia menjauh, kemudian dia mengajak orang atau kelompoknya untuk kemudian merusak orang-orang beriman, anak cucu Adam, dari ketundukan ketaatan kepada Allah menjadi menyimpang dan kemudian akhirnya berdosa dan tersesat. Nah jadi kata syaitan di situ kita bisa melihat bahwa menjauh dari kebenaran dan kemudian sekaligus melakukan pembangkangan terhadap kebenaran itu. Ada beberapa istilah kalau nggak salah di situ bisa disebutkan jin, iblis, setan. Konon katanya iblis ini juga penamaan dari salah satu jin katanya karena dia membangkang. Nah, apakah setan ini juga penamaan atau karakter atau apa? Ya. Jadi banyak orang yang berselisih di seputar apakah iblis, kita bicara iblis dulu, apakah iblis itu adalah dari golongan malaikat atau dari golongan jin? Karena fasajadu illa iblis, ya, maka sujudlah semua malaikat itu kecuali iblis. Kata-kata ini secara begitu saja kemudian dipahami bahwa kalau begitu iblis dia masuk kategori malaikat. Dan rasanya kok bisa ada malaikat yang membangkang? Tentu saja ini impossible. Ya, malaikat tidak ada yang membangkang, malaikat memiliki karakter taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat lain dijelaskan kana minal jin, bahwa iblis itu fasajadu illa iblis kana minal jinni, bahwa iblis itu dari golongan jin. Nah, ketika dia disebutkan dari golongan jin, maka kita baru mengetahui bahwa dia datang dari jenisnya jin. Nah, otomatis jin adalah sekelompok makhluk yang juga diciptakan Allah, yang bukan manusia dan juga bukan malaikat. Ya, mereka hidup di alam mereka, yang kemudian di alam itu apakah mereka bisa bertemu langsung dengan malaikat? Wallahu a'lam bishawab. Walaupun ada penjelasan tidak. Alam mereka dengan alam malaikat berbeda lagi dimensinya, begitu. Tapi yang pasti
kalangan jin ini juga mereka akhirnya ada yang kemudian, karena tentu saja iblis adalah semacam orang tua, dituakan, tetua dalam kalangan jin, pastilah dia punya suku yang ikut sama dia, kelompok atau masyarakat dia, yang akhirnya inilah yang disebut dengan hizib. Inilah golongannya, inilah orang-orang yang jin-jin yang mengikutnya, yang kemudian melakukan peran yang sudah diminta oleh iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa peran yang sudah diminta kepada Allah? Yaitu peran untuk menyesatkan manusia. Maka Allah mengatakan innahu lakum aduwwun. Ingat bahwa sebenarnya datang dengan cara bagaimanapun, dia datang dari depan, dia datang dari samping, dia datang dari belakang, dia adalah iblis, dia adalah setan. Lakum aduwwum mubin. Dia adalah merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Nah, jadi pertanyaannya, ketika kita bicara iblis, kita bicara itu adalah sosok dari satu tokoh yang di kalangan jin yang dia sezaman dengan atau melampaui zamannya Nabi Allah Adam alaihissalam. Dia sudah ada sebelumnya, yang kemudian setelah Adam ada, dia melakukan pembangkangan sehingga dia terlontar dari rahmat Allah, dan kemudian dia pasti mempengaruhi pengikut-pengikut atau suku-sukunya untuk melakukan tindakan yang sudah kita sebutkan di atas. Maka kelompoknya ini melakukan pekerjaan, jadi dia predicate. Ya, dia adalah semacam fungsi. Jadi disebut setan karena mereka menjalankan fungsi menjauh dari kebenaran dan kemudian melakukan pembangkangan terhadap kebenaran. Nah, ternyata yang menarik adalah bentuk pembangkangan yang dilakukan oleh iblis dan bala tentaranya, istilah yang sering kita lazim mengenalnya, kan, bala tentaranya. Tapi saya perlu ingatkan, kata-kata bala tentaranya itu artinya bahwa dia sudah ready untuk bertempur, terorganisasi dengan baik. Kalau bicara tentara, kita bicara dengan disiplin-disiplin ketentaraan. Saya punya saudara, tapi saya tidak sampaikan ini dengan bahasa negatif. Ini menunjukkan disiplin kepatuhan yang luar biasa. Kemarin di Medan ada peristiwa yang oknum yang kemudian melakukan dalam tanda petik pelecehan terhadap masjid. Begitu. Saya tanya sama dia, jika kau diperintahkan untuk melakukan itu, apa kau akan laksanakan? Ini orangnya adik saya, dekat sama saya. Artinya adik dalam arti kata dia usia di bawah saya, dekat dengan saya, masuk lingkungan keluarga saya. Dia langsung menjawab, saya akan laksanakan, Bang. Artinya bagiku itu perintah, apapun perintah yang datang dari atasan itu akan aku laksanakan. Maka kalau kita bicara dengan pendekatan iblis dan bala tentaranya, otomatis ini adalah orang yang maksud saya makhluk dari kalangan jin yang mereka ini punya ketaatan yang sungguh kepada iblis. Sehingga apapun perintah iblis kepada mereka, mereka akan jalankan dan mereka akan merasa senang ketika mereka berhasil. Ingat bahwa dalam satu riwayat hadis diceritakan tentang ketika iblis memimpin bala tentaranya ini dan meminta progress report. Nah, ini menarik ini. Jadi sistem perorganisasiannya well organized ya, terorganisasi dengan baik. Progress report harus disampaikan. Bahkan dari mulai rapat daerah, rapat wilayah sampai rapat pusat dipimpin langsung oleh iblis. Jadi satu hari ada satu ekor iblis jin ditanya sama iblis, bagaimana pekerjaanmu dalam sepekan ini? Saya sudah berhasil buat orang berzina. Iblis bilang, dari singgasananya bagus kau. Kau bagaimana? Saya sudah berhasil buat orang mencuri, bagus. Kau bagaimana? Nah, yang satu ini lemas. Dia merasa tidak nggak punya hasil nggak ada andil. Saya kebetulan kurang sehat badan ini, Tuan, hari ini. Jadi saya cuma bisa menceraikan sepasang suami istri. Iblis langsung dengan muka yang tak pernah kita pasti bayangkan kesangarannya. Dia berdiri dari singgasananya, ini udah stres ini jin yang satu ini, turun dari singgasananya dan menepuk bahunya sampai beberapa kali dengan mengatakan bagus, bagus, bagus. Artinya ternyata dia mendapat respon lebih khusus. Arti respon lebih khusus bahwa dia melakukan sesuatu yang dalam pandangan iblis itu penting. Dan ini juga harus kita pahami bahwa bagi iblis tidak penting seorang harus berdosa sekaligus hari ini, tapi mungkin saja dia tidak berharap Anda berdosa hari ini. Dia berharap Anda berpahala dan menumpuk semua pahala itu, dan pada puncaknya dia akan meledakkan satu bom ketidakikhlasan yang akan menghancurkan pahala kita. Nah, perceraian ternyata adalah sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena tidak hanya berpisahnya sepasang suami istri, tapi hancurnya pembinaan anak-anak dan rusaknya hubungan keluarga dari dua keluarga sebelumnya. Ini yang iblis melihat luar biasa bagus dari pekerjaan tentaranya yang satu ini. Satu hal yang kita garis bawahi dari ilustrasi cerita itu tadi, bahwa iblis tidak lantas kemudian membiarkan saja.
Artinya dia kasih dia kampanyekan semua, lakukan ini, tapi dia kemudian sampai pada tingkat report itu begitu rapi dia pelajari. Jadi setan tipe A ini kerjanya ini dan bisa naik kelas jadi setan tipe selanjutnya. Dan kemudian mendapat penugasan khusus disesuaikan dengan kelas. Ada setan yang disuruh untuk merusak 1 orang saja. Ada setan yang disuruh untuk merusak 2 orang. Jadi 1 orang artinya ketika seorang sendiri. 2 orang ketika laki-laki dengan laki-laki atau laki-laki dengan perempuan. Mereka berdua. Setan punya strategi untuk merusaknya. Setan bisa merusak 2 keluarga, 2 kekasih. Setan bisa merusak 1 rumpun ke masyarakat. Lihat bagaimana kemudian kita melihat ada tawuran demi tawuran. Setan ikut berperan di sana. Jadi jangan sampai saya bilang ketika seorang laki-laki mengendarai mobilnya, dia sendiri mengendarai mobilnya, tapi jangan bilang ini pengalaman pribadi saya. Ya, ini contoh maksud saya. Dia mengendarai mobilnya, kemudian seorang perempuan di luar sana berdiri dengan mungkin saja pakaian yang kita. Nah, saya hanya melihat 1 atau 2 detik, tapi setan bisa mengirimkan hasil scanning scan yang kemudian resolusinya jauh lebih tinggi dari aslinya. Sehingga aslinya sebenarnya perempuan itu berjerawat, tapi hasil scan perempuan itu putih mulus. Nah, kemudian setan bisa membuat dalam setengah jam ke depan adanya sekian banyak pengawasan, sehingga akhirnya dalam setengah jam ke depan saya membayangkan, wow, cantik betul itu perempuan tadi. Dibelak-balikan ya. Iya. Nah, kemungkinan sampai pada tingkat setan mengatakan, kasihan tuh dia sendirian di pinggir jalan, kenapa tidak kau putar balik dan kemudian coba tawarin dia mau naik, macam-macam. Bagi setan semua cara dia bisa lakukan. Nah, ini yang menarik, saya tidak sedang bicara bagaimana dia menggoda, tapi kedisiplinan mereka dan kekuatan teknologi yang dimiliki oleh setan. Tapi memang ketika kita bicara tentang strategi setan, ya artinya di sini kan yang digoda adalah manusia. Artinya kita juga harus punya strategi kan, bagaimana kita melawan dan intrik-intrik apa yang bisa kita pelajari dari kecanggihan setan ini. Lagi-lagi kepada bahasa nih Satya, antara iblis dengan setan. Kita seringkali memang mengklaim setan itu menjadi, bukan mengklaim apa istilahnya Ustaz, kalau kita bilang kita banyak memfitnah setan. Ini ulahnya setan nih, ini karena setan ini, sampai ada kasus kemarin bilang naudzubillah min dzalik, baru ada di Indonesia setan difitnah oleh manusia. Ini yang memperkosa bukan saya katanya, tapi jin, iblis katanya. Nah, ini gimana Ustaz? Jadi, membedakannya? Dalam perjalanan bagaimana setan ingin merusak manusia, yang harus kita pahami bahwa setan kadang dia bekerja sendiri. Dalam hal ini setan dari kalangan jin. Dia bekerja sendiri, dia tidak butuh dibantu manusia, dan itulah kenapa dinyatakan bahwa setiap begitu setan lahir, begitu manusia lahir, maka akan ada setan yang mengikutinya. Dalam satu penjelasan riwayat diceritakan bagaimana dan kenapa seorang anak menangis, walaupun saya tidak menemukan penjelasan atau melihat teks langsung dan itu sahih, bagaimana setan juga mengganggunya sehingga menangislah dia. Nah, ini pernah dinyatakan dalam beberapa penjelasan di beberapa buku, tapi saya mohon maaf untuk mengatakan saya belum ketemu riwayat asli dari sini. Tapi kemudian setan juga bisa meminta bantuan dari kalangan manusia yang ingin dirusaknya sebenarnya. Dan dia menjadikan manusia yang dimintai bantuan ini pasti ada bargaining. Kalau seseorang mengatakan bahwa yang memperkosa bukan saya, tapi adalah setan, dia pasti adalah pengikut setan itu sendiri. Dia masuk dalam kalangan hizib, dalam kalangan golongan setan. Tinggal lagi pada golongan yang bagaimana. Ada golongan yang secara tidak sadar dia berada dan ikut pada setan. Ada golongan yang secara sadar dia ikut pada setan. Yang kalau dia secara sadar ikut pada setan, dia pasti punya bargaining. Orang yang pelihara tuyul misalnya, coba tanya sama mereka kalau mau jujur, walaupun saya khawatir tidak ada kejujuran sama mereka, pasti mereka akan mengatakan kompensasinya kami harus sediakan ini, kompensasinya kami harus melakukan ini, kompensasinya kami harus buat rumahnya, atau rumah kami tidak boleh ada kata-kata Quran, tidak boleh ada orang sholat, tidak boleh ada sejadah dan sebagainya. Dia pasti punya kompensasi itu. Atau seorang dukun yang kemudian dia berprofesi mengobati orang banyak dan minta tolong pada jin, pasti ada kompensasi. Bohong dia tidak punya kompensasi itu. Dia bilang tidak, dia datang begitu saja, dia menolong saya. Saya ketemu ada orang yang dia tidak tahu kapan jin ada sama dia, tapi uniknya asal ketemu saya itu tidak berani ngelihat. Sampai saya pikir apa saya juga bersetan sehingga atau bagaimana gitu kan. Asal ketemu saya dia tidak pernah berani melihat ke arah mata saya, karena sebab dia bisa kemasukan begitu. Sampai ketika satu hari pernah dia kemasukan dan dia minta ampun, tolong jangan keluarkan saya dari sini. Saya sampai bingung, saya sendiri gimana cara ngeluarin dia, saya tidak tahu gitu kan. Tapi yang pasti ada orang yang secara tidak sadar, saya bilang itu cepat dikeluarkan. Kalau itu tidak dikeluarkan, maka itu akan mengganggu dia dan belakangan kemudian memunculkan penyakit dan sebagainya kepadanya. Cuma manusia namanya setan, kalau dia saling fitnah di antara dia sendiri kan memang sudah biasa sama dia.
Apalagi kalau kemudian, nah setiap orang atau mereka yang menjadi pelaku atau penyembah, nanti kan ujung-ujungnya kata-kata yang paling sederhana yang akan dia keluarkan, kata-kata bahwa saya khilaf. Iya. Saya tidak sadar, saya tidak tahu, tiba-tiba saja saya sudah melakukan ini. Sebenarnya saya tidak kuasa. Saya sebenarnya sudah berupaya untuk menahan jangan terjadi, tapi ternyata terjadi juga. Jadi saya mohon maaf, ini bukan kemauan sadar saya dan sebagainya. Nah, ini kan upaya-upaya untuk mencari delik bahwa dia tidak terkena kasus atau masalah itu. Tapi ternyata faktanya tidak seperti itu. Banyak orang yang, makanya setan itu di dunia dia punya pelayan-pelayan. Setan atau iblis itu di dunia dia punya utusan-utusan yang disebut oleh nabi sebagai nabi-nabinya. Pertama dukun, tukang ramal. Si Anu pun sedang sakit, kayaknya dia yang bakal meninggal. Ternyata faktanya bukan dia yang meninggal, tapi yang bilang si Anu sedang sakit itu yang meninggal. Jadi artinya pola-polanya macam-macam. Jadi ketika manusia menuduh, nanti karena setan juga ada dari kalangan manusia. Ya, dari kalangan manusia yang kemudian melakukan tindakan untuk kemudian melakukan perusakan dan sebagainya. Tapi pada kata kuncinya bahwa ketika kita mengalamatkan kata setan kepada organisasi kelompok orang yang terstruktur, bekerja secara sistematis, baik itu yang kita maksud di sini hizbus syaitan, orang-orang yang bergerak di jalan setan, yang tentu saja perangkat yang mereka pakai adalah perangkat yang tidak memakai materi atau kategori halal haram. Tapi semua perangkat asal bisa menyesatkan, asal bisa merusak, asal bisa menggoda akan mereka lakukan. Dan mereka bisa buat label sesukanya nanti. Ini label ini modern, ini label ini yang penting up to date, ini label yang ini bahwa ini enak. Dalam makanan mereka pakai label enak, bukan halal haram. Dalam berpakaian mereka pakai label modern, label up to date dan sebagainya, label keren. Sehingga saya kemarin waktu jalan ke studio ketemu dengan orang yang pakai celana panjang tapi ininya koyak dua-dua gitu. Yang kalau saya yakin kayaknya itu celana bukan sengaja dikoyak, tapi dibeli dalam keadaan yang memang sudah koyak. Dan malangnya itu jauh lebih mahal dari celana gembel yang sebenarnya koyaknya jauh lebih banyak gitu. Kenapa tidak kemudian si gembel itu yang dibilang, atau orang yang gelandangan itu yang dibilang keren? Kenapa harus ini yang keren? Nah, ini kan sebenarnya setan sudah memberi label apa istilahnya? Tazyin, label menghiasi. Ada seorang perempuan yang pakai baju yang kita dari ujung manapun nengoknya kayaknya ini baju, kayaknya bukan baju ini. Ini kain yang ditempel-tempel begitu saja, yang sebenarnya lebih tepat dibilang baju belum siap pakai. Tapi kemudian itu dihargakan dengan harga mahal karena labelnya ada apa istilahnya itu? Si pembuat apa namanya itu? Desainernya adalah desainer hebat gitu dan sebagainya. Maka mutar-mutar otak kita yang sudah benar juga berada pada tingkat yang jadinya tidak benar. Kenapa? Karena mereka mampu membuat cara-cara seperti itu. Nanti akan kita bahas itu lebih jauh. Saya malah berpikir ketika saya juga kemarin menjumpai gitu, ini anakku pakai celana betul-betul sobek di sini. Tapi begitu melihat sebelah seorang yang di jalanan, dia juga sobek. Artinya dia segolongan dengan yang ini, atau mungkin karena ini diorganisir dengan baik sehingga kita memang diputar balikan ya pikiran kita. Bagaimana setan merusak sistem perundangan di Prancis. Perempuan pakai hijab pergi ke pantai itu diserang dengan tuduhan bahwa dia melanggar peraturan. Uniknya ada berkembang di sosial media 2 orang polisi yang kemudian melucuti pakaian perempuan yang sedang berjilbab karena sebab melewati wilayah larangan jilbab di tepi pantai. Hanya berapa meter di belakangnya ada perempuan yang hampir nggak pakaian sama sekali, itu berada dalam perlindungan hukum. Coba bayangin otak normal yang mana yang bisa membenarkan ini, kecuali adalah otak itu sudah disusupin oleh penyesatan demi penyesatan yang dilakukan oleh iblis bala tentaranya, yang kemudian membuat kita menjadi tidak tahu lagi nilai dan bentuk kebenaran seperti apa yang harus kita perjuangkan. Baik Ustaz, ini menarik ya. Ini awal dialog kita, awal episode kita ini tentang bagaimana mengenal golongan-golongan setan. Jelas di awal tadi kita sudah menyampaikan bahwa jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan. Artinya ketika ini fi'il amar ya Ustaz ya, perintah ini adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang harus betul-betul kita waspadai apa yang akan terjadi ketika kita mengikuti langkah-langkah setan itu ya Ustaz ya. Baik, nanti kita lanjutkan pada episode yang berikutnya esok hari insyaallah pemirsa pada waktu yang sama kami akan lanjutkan dialog ini. Untuk itu kami harapkan tetap Anda menyaksikan acara Mata Air esok hari pada waktu yang sama. Saya Alfi Hudra mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.